Ingat ya, teman-teman ya, jangan bikin anarkis. Ingat ya. Saya sudah izin. Masa pendemo yang menyebut kelompok topi jerami melempar ular yang mereka bawa ke pendopo Bupati Kabupaten Indramayu, Jawa Barat yang dijaga polisi dan anggota Satpol PP. Koordinator aksi mengatakan demo mereka menyoroti salah satunya soal penanganan sampah di Kabupaten Indramayu. Mewah dibangun dari uang-uang keduanya mana? Ketua DPRD nggak ada di dalam dong. Bisa mempengaruhi jalannya keadilan. Saya sebagai warga masyarakat Indramayu yang peduli atas keadilan bagi keluarga korban menginginkan kepada Bapak Hakim untuk terus menegakkan keadilan. Jadi terima kasih saudara-saudaraku wartawan yang baik hati, dan saya yakin dan percaya kepada pengadilan Indramayu. Saya pribadi atas nama warga Indramayu yang tidak mempunyai kepentingan apapun, yang tidak punya keinginan apapun kecuali yang pertama, tegaknya keadilan di tanah Wilalodra ini. Yang kedua, kami atas nama warga masyarakat Indramayu peduli terhadap keadilan. Yang terakhir, kami sangat percaya kepada aparatur penegak hukum Indonesia, khususnya aparatur penegak hukum yang ada di Kabupaten Indramayu, yaitu Pengadilan Negeri Kabupaten Indramayu. Saya yakin dan percaya bahwa Pengadilan Indramayu akan menetapkan keadilan berdasarkan keadilan sesuai dengan perundang-undangan. Yang kedua, berdasarkan alat bukti. Jadi intinya kami meminta seluruh warga masyarakat Indramayu ciptakan kondusivitas, berbuat untuk kebaikan, berbuat untuk keadilan. Itu sunatullah dan wajib didukung. Terakhir, kami percaya bahwa Pengadilan Negeri Indramayu akan bertindak sesuai dengan perundang-undangan dan alat bukti. Kalau memang ada alat bukti yang dianggap benar, tunjukkan ke pengadilan, karena konten dan drama-drama itu bukan alat bukti. Persepsinya ada yang resah bagi mereka yang peduli keadilan, dan ada yang mendukung bagi mereka yang belum melihat adanya fakta-fakta hukum di persidangan. Karena yang menetapkan salah betul adalah bukan konten atau drama, tapi adanya keputusan pengadilan yang diimplementasi dalam sidang di peradilan. Demikian. Konten itu setuju. Gimana? Konten-konten itu setuju. Konten selama sifatnya membangun untuk keadilan, saya setuju. Konten yang tujuannya untuk menciptakan kondusivitas, saya sangat setuju. Tapi perlu diingat, apakah kematian 5 keluarga yang di dalamnya ada balita dibenarkan? Dan seharusnya ini yang dikontenkan. Kalau memang terjadi adanya lain-lain, buktikan dalam pengadilan. Hakim Indonesia, terkhusus Hakim Indramayu, itu orang yang saya yakin punya prinsip keadilan untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Ingat ya, teman-teman ya, jangan bikin anarkis. Ingat ya, saya tidak izin. Minta 10 menit kepada Bapak Ibu. Ingat, saya tidak izin. Pasukan represif maju. Pasukan represifnya sudah maju. Tidak boleh berbuat anarkis. Tolong berbuat anarkis.
Warga Indramayu menggelar aksi demonstrasi di Pengadilan Negeri Kelas 1A Indramayu, jelang persidangan dua terdakwa kasus pembunuhan satu keluarga, Ririn Rifanto dan Prio Bagus Setiawan, pada Rabu, 6 Mei 2026. Salah satu tokoh masyarakat Indramayu, Profesor Ahmad Junaedi, meminta Hakim Pengadilan Negeri Indramayu untuk berpegang pada bukti dan fakta persidangan. Dirinya berharap warga Indramayu tidak terpengaruh konten-konten yang mengadu domba dan mengaburkan fakta persidangan. Khususnya adanya drama soal tersangka lain dalam kasus ini. Ia berharap warga Indramayu memberikan empati pada keluarga korban. Pasalnya, dalam korban pembunuhan satu keluarga Indramayu terdapat dua anak di bawah umur RK 7 tahun dan B 8 bulan yang merupakan anak pasangan korban Budi dan Is. Tak hanya itu, orang tua Budi, Haji Sahroni, juga menjadi korban pembunuhan sadis yang dilakukan oleh terdakwa Ririn dan Prio. Kehadiran apa yang saya sampaikan kok terkait dengan kehadiran Bapak Presiden bersama masyarakat. Jadi terima kasih saudara-saudaraku wartawan yang hadir. Saya yakin dan percaya kepada Pengadilan Indramayu. Saya pribadi atas nama warga Indramayu yang tidak mempunyai kepentingan apapun, yang tidak punya keinginan apapun kecuali yang pertama, tegaknya keadilan di tanah Wilalodra. Yang kedua, kami atas nama warga masyarakat Indramayu peduli terhadap keadilan. Yang terakhir, kami sangat percaya kepada aparatur penegak hukum Indonesia, khususnya aparatur penegak hukum yang ada di Kabupaten Indramayu, yaitu Pengadilan Negeri Kabupaten Indramayu. Saya yakin dan percaya bahwa Pengadilan Indramayu akan menetapkan keadilan berdasarkan keadilan sesuai dengan perundang-undangan. Yang kedua, berdasarkan alat bukti. Jadi intinya kami meminta seluruh warga masyarakat Indramayu ciptakan kondusivitas, berbuat untuk kebaikan, berbuat untuk keadilan, itu sunatullah dan wajib didukung. Terakhir, kami percaya bahwa Pengadilan Negeri Indramayu akan bertindak sesuai dengan perundang-undangan dan alat bukti. Kalau memang ada alat bukti yang dianggap benar, tunjukkan ke pengadilan, karena konten dan drama-drama itu bukan alat bukti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbuat anarki, sudah izin. Saya sudah izin, minta 10 menit kepada Pak Polisi minggir. Ingat, Awas, saya sudah izin. Pasukan represif maju. Pasukan represifnya sudah maju. tidak boleh berbuat anarkis. Kami tidak pernah berbuat anarkis. Sudah izin. Ini namanya anarkis ini ya. Oke. Ini namanya anarkis. Apa itu anarkis? Namanya kedua lain namanya ini. Pahami dulu. Bapak pahami dulu apa itu anarkis. Bapak jangan ngomong. Kasih ini, awas teman-teman jaga.
aksi demo di Indramayu yang berujung merusak fasilitas yang ada di Indramayu. Buat warga Indramayu yang belum tahu hari ini tuh lagi ada demo, masa aksi yang mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu yang mengunjuk rasa di pendopo Bupati Indramayu, guys. Demo ini nih guys, aksi unjuk rasa penolakan revitalisasi tambak yang ada di wilayah Pantura Indramayu. Tapi sayang sekali karena mereka unjuk rasa merusak fasilitas yang ada di alun-alun Indramayu. Pot-pot bunga yang ada di depan alun-alun tuh dirusak, guys. Kursi, bahkan lampu penerangan aja rusak, guys. Tempat-tempat sampah juga dirusak. Bahkan tulisan 0 km Indramayu juga dirusak. Sebenarnya demo itu nggak disalahkan, guys, tapi merusak fasilitas itu yang disalahkan. Guys, Indramayu itu sekarang udah makin bagus, udah makin tertata, udah makin cantik. Alun-alun sekarang tuh udah jadi tempat nongkrongnya warga Indramayu gitu. Sayang banget malah dirusak sama oknum-oknum. Jujur aku sedih banget yang hampir tiap malam minggu ke alun-alun, tapi sekarang beberapa fasilitas itu dirusak. Buat para oknum demo, tolong guys, kalau demo ya demo aja, jangan sampai merusak fasilitas yang ada di Indramayu. Kita jaga Indramayu bareng-bareng loh guys. Lonjakan tarif air PDAM Indramayu nggak kira-kira lagi 2 kali lipat kenaikannya, dari minimum pemakaian 5 kubik per bulan menjadi 10 kubik ya minimalnya. Jadi ketika tidak digunakan atau 0 kubik, biayanya tetap sama, 70-an ribu rupiah lah. Jadi ketika kondisi rumahnya itu sepi ya, ataupun tidak digunakan sama sekali, kosong gitu kan, harus tetap membayar air pump sebesar demikian. Namun disayangkan kondisi yang seperti ini sebetulnya Bupati Indramayu sebagai KPM itu benar-benar mengetahui kondisi masyarakat, karena memang ya sebagian besar masyarakat itu kondisinya tidak baik atau masih miskin ya se-Jawa Barat. Nah semestinya ketika mengetahui kondisi seperti itu tuh jadi harus ada pertimbangan tersendiri gitu untuk menaikkan tarif air PDAM itu. Nah ini kan malah tidak gitu. Jadi pertimbangannya itu seperti apa ya, kita mempertanyakan itu. Atau jangan-jangan memang tidak terlalu fokus pada kondisi masyarakat, tapi lebih pada fokus mencari keuntungan, karena ini sudah masuknya bisnis dan juga ada reputasi bahwa harus ada kenaikan omset ya, ataupun laba gitu kan, keuntungan sebesar 30%. Dan kalau tidak, ya di Dirut PDAM Nurpan itu terancam mengundurkan diri secara cuma-cuma karena melanggar MOU antara KPM dengan Dirut. Tentunya kita tunggu ya bagaimana seorang pemimpin itu bisa memahami keresahan banyak masyarakat. Nah, oke, itulah tadi ya teman-teman, beberapa cuplikan video yang menampilkan bagaimana demo di Indramayu yang bisa teman-teman lihat sendiri. Ada yang membawa ular, kemudian ada yang membawa biawak, hanya untuk bertemu dengan Bapak Luki Hakim. Dan mereka yang melakukan itu semua adalah sebagai bentuk ekspresi kegagalan mereka dalam menemui Bapak Luki Hakim. Ya, tentu teman-teman di sini telah bisa menyampaikan komentar ya, bahwa ada yang membawa ular, melempar-lempar ular itu, sampai ada yang membawa biawak, itu adalah bentuk mungkin bisa dikatakan kekecewaan mereka kepada Bapak Luki Hakim ya, karena memang mungkin saja begitu ya, kebijakannya kurang memikirkan bagaimana rakyat ataupun bagaimanalah begitu. Oke, mungkin cukup sekian hal yang dapat saya sampaikan. Bagi teman-teman yang telah menyimak video ini, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih.